Salam The One of Law Studies, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai hukum acara perdata. Pada episode ini kita masih membahas terkait dengan hukum pembuktian, tetapi dikhususkan pada bahasan mengenai asas-asas hukum pembuktian. Kawan-kawan sekalian, sebenarnya ada banyak asas hukum pembuktian perkara perdata, tetapi untuk episode ini kita akan membahas 7 asas yang menurut saya itu paling penting dan harus diketahui bagi kita para penstudi hukum acara perdata. Baik, kawan-kawan sekalian, ada 7 asas yang penting untuk diketahui dalam hukum pembuktian perkara perdata. Secara lengkap, redaksinya bisa dilihat di kolom deskripsi di bawah. Yang pertama adalah asas audi et alteram partem, yang kedua adalah asas unus testis nullus testis, yang ketiga asas ius curia novit, yang keempat asas nemo in propria causa testis esse debet, yang kelima adalah asas he who asserts must prove, kemudian asas kredibilitas ya, kredibilitas saksi, dan yang ketujuh adalah asas bilikhet atau kepatutan. Kita bahas satu persatu secara singkat. Yang pertama adalah asas audi et alteram partem. Asas ini sebenarnya tidak hanya di hukum pembuktian, tetapi dalam seluruh proses pro justisia, proses persidangan, proses peradilan, asas ini berlaku. Asas ini ke dalam konteks hukum pembuktian menggariskan bahwa hakim tidak boleh hanya memperhatikan atau memeriksa dan menilai daya bukti dari alat-alat bukti yang diajukan salah satu pihak, tetapi juga harus memperhatikan alat bukti yang diajukan pihak lawan. Jadi dalam perkara kontensius, hakim harus menilai kedua alat bukti yang diajukan para pihak, baik dari penggugat maupun tergugat, kemudian menelaah bukti mana yang paling kuat. Audi et alteram partem secara harfiah berarti dengarkan pihak lain. Artinya bahwa hakim harus berdiri di posisi tengah-tengah di antara penggugat dan tergugat, tidak boleh berat sebelah, harus memberikan kesempatan yang sama kepada penggugat dan tergugat untuk mengajukan alat bukti yang diperlukan dalam upaya menguatkan dalil-dalil mereka. Jadi tidak diperkenankan bagi hakim untuk bersikap berat sebelah ketika perkara itu bersifat kontensius atau ada pihak penggugat dan tergugat. Hakim harus memeriksa, memberi kesempatan yang sama dalam mengajukan alat bukti, termasuk juga memeriksa, meneliti, menelaah, dan menimbang dari alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak. Kemudian yang kedua adalah asas unus testis nullus testis. Satu saksi bukan saksi. Artinya bahwa ketika pihak ingin mengajukan saksi dalam rangka menguatkan dalil-dalilnya, maka tidak cukup hanya dengan satu orang saksi saja, tapi minimal 2 orang saksi yang kualifikasinya terpenuhi, yaitu mereka yang melihat langsung atau mendengar langsung atau merasakan langsung hal-hal atau peristiwa yang disengketakan para pihak. Jadi tidak boleh saksi itu saksi di audito, kecuali dalam hal-hal tertentu yang telah kami jelaskan dalam episode sebelumnya. Jadi satu saksi bukan saksi. Kalau mengajukan saksi, maka minimal 2 orang saksi yang mengetahui secara persis atau menyaksikan secara langsung atau mendengar secara langsung fakta-fakta peristiwa yang disengketakan para pihak. Kemudian yang ketiga adalah ius curia novit. Artinya bahwa hakim dianggap tahu hukumnya, sehingga yang perlu dibuktikan oleh para pihak bukan hukumnya, bukan aturannya, bukan normanya, tetapi peristiwa, dalil peristiwa yang disengketakan para pihak. Jadi para pihak hanya berkewajiban untuk membuktikan ada tidaknya peristiwa tertentu yang didalilkan atau menjadi pokok sengketa di antara mereka. Misalnya ada tidaknya hubungan perjanjian di antara mereka, ada tidaknya hutang yang belum terbayarkan, misalnya ada tidaknya tindakan pelanggaran seperti perbuatan melawan hukum yang didalilkan penggugat dalam gugatannya. Jadi yang dibuktikan atau yang wajib dibuktikan para pihak adalah peristiwa hukumnya, bukan hukum dari peristiwa tersebut. Ini yang penting untuk dicermati. Kemudian yang keempat adalah nemo in propria causa testis esse debet. Tidak seorang pun boleh menjadi saksi untuk perkaranya sendiri. Jadi ketika dia dalam posisi sebagai penggugat, maka dia tidak bisa juga menjadi saksi untuk perkaranya sendiri, karena ini berkaitan dengan prinsip objektivitas, menjamin objektivitas dari kesaksian tersebut, sehingga orang yang berperkara tidak diperkenankan untuk menjadi saksi bagi dirinya sendiri, karena secara umum dapat diasumsikan bahwa tidak ada orang yang ingin memberikan kesaksian yang merugikan dirinya sendiri. Ini adalah prinsip sehingga menjadi dasar juga untuk melarang setiap pihak
prinsipal dalam perkara itu untuk menjadi saksi bagi dirinya sendiri. Kemudian berikutnya adalah he who asserts must prove. Artinya siapa yang mendalilkan suatu peristiwa, siapa yang mendalilkan suatu perbuatan, siapa yang mendalilkan suatu hubungan hukum dan akibat hukum yang ditimbulkan, atau siapa yang mendalilkan adanya hak bagi dia yang seharusnya dipenuhi oleh orang lain, maka orang tersebut wajib untuk membuktikan. Ini adalah prinsip dasar sehingga setiap orang yang mengajukan perkara ke pengadilan wajib untuk membuktikan dalil-dalilnya, baik itu perkara yang bersifat kontensius maupun perkara yang bersifat volunter. Kontensius itu ada dua pihak yang berlawanan, minimal penggugat dan tergugat, sementara perkara volunter hanya ada satu pihak saja, yaitu pemohon. Namun pemohon ini bisa terdiri dari lebih dari satu pemohon, pemohon 1, pemohon 2, pemohon 3, dan seterusnya. Nah, terlepas dari itu, setiap orang yang mengajukan perkara ke pengadilan wajib membuktikan apa yang didalilkan dalam perkaranya tersebut. Nah, sejauh mana ia harus membuktikan itu disesuaikan dengan standar pembuktian perkara perdata yang telah kami jelaskan di episode sebelumnya. Silakan untuk dicek kembali episode standar pembuktian perkara perdata. Lalu berikutnya adalah asas kredibilitas. Nah, asas kredibilitas ini sebenarnya istilah yang saya sendiri berikan, belum menjadi kesepakatan umum. Kredibilitas ini berarti bahwa seorang saksi hanya boleh memberikan kesaksian sebatas pada pengetahuan atau apa yang dia alami, atau sebatas dalam kapasitas hukum dia. Misalnya gini, si A dan saksi-saksi misalnya si Fulan merupakan penyewa rumah milik dari Fulanah. Jadi Fulan menyewa rumah milik Fulanah. Kemudian terjadi sengketa milik antara Fulanah dengan si Adiba misalnya. Nah, si Adiba menganggap bahwa rumah yang disewa oleh Fulan ini adalah rumah Adiba. Kemudian terjadilah sengketa, masuk perkara itu ke pengadilan, lalu si Fulan diminta untuk menjadi saksi. Nah, kesaksian Fulan tidak boleh sampai pada pernyataan bahwa benar ini adalah rumah Fulanah. Karena kapasitas dia dalam peristiwa itu adalah sebagai penyewa objek yang menurut Fulana itu milik Fulana. Tapi dia tidak bisa memastikan bahwa rumah tersebut adalah milik Fulana. Dia hanya menyewa sesuai dengan kontrak dia dengan Fulana. Nah, dalam konteks kasus antara Fulana dengan si Adiba tadi, si Fulan tidak boleh memberikan kesaksian melebihi kapasitas dia sebagai penyewa. Jadi sebatas pengetahuan dia terkait dengan perjanjian sewa antara dia dengan Fulana, itulah yang boleh dia berikan kesaksian. Nah, sementara kesaksiannya bahwa ini benar objek milik Fulana itu tidak diperkenankan karena pertama kapasitas dia tadi sebagai saksi, kemudian yang kedua bagaimana dia bisa mengetahui bahwa itu milik Fulana. Artinya tidak ada rangkaian peristiwa sebelumnya yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk membenarkan kesaksian Fulan bahwa itu rumah milik si Fulana. Nah, ini yang dimaksud dengan asas kredibilitas. Yang terakhir adalah asas billigheid atau asas kepatutan. Asas ini sebenarnya lebih berkaitan dengan bagaimana hakim membagi beban pembuktian kepada para pihak secara patut. Seperti kami jelaskan pada bagian pertama tentang pembuktian, dalam asas billigheid ini, hakim membagi beban pembuktian sesuai dengan kondisi kasus, sesuai dengan keadaan faktual, sesuai dengan perkiraan bahwa dengan membagi beban pembuktian ini, maka para pihak dapat mengajukan alat-alat bukti yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara, untuk membantu hakim dalam menentukan mana fakta yang terbukti, mana fakta yang tidak terbukti. Seperti dalam kasus misalnya harta bersama, ya, ada 3 objek, 2 objek dikuasai oleh penggugat, satu objek dikuasai oleh tergugat. 2 objek yang dikuasai penggugat, sertifikat hak miliknya juga dipegang oleh penggugat. Sementara objek yang dikuasai tergugat dikuasai sepenuhnya oleh tergugat. Sementara penggugat sendiri tidak punya akses terhadap itu, baik dari salinan dan sebagainya. Nah, dalam keadaan seperti ini, maka hakim dapat memberikan pembuktian dengan membagi beban pembuktian tersebut. 2 objek ini dibebankan kepada penggugat, sementara membuktikan 1 objek ini dibebankan kepada tergugat. Ini bukan penzoliman terhadap tergugat,
Bukan, karena eh, pembagian beban bukti ini dimaksudkan agar eh, set, eh, set, eh, apa, seluruh alat bukti itu dapat diketahui secara pasti status hukumnya seperti apa. Jadi hakim dapat mengambil kesimpulan yang tepat mengenai status hukum yang dari tiga objek harta bersama ini. Mana yang sebenarnya menjadi harta bersama, mana yang merupakan harta sendiri, harta pribadi atau harta bawaan dari masing-masing pihak. Itulah 7 asas yang sangat prinsip dan penting untuk diketahui terkait dengan pembuktian perkara perdata. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Salam The One Minute of Law Studies.